Merry Christmas, selamat Hari Natal kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ya, penonton setia dan mendengar setia daripada pelayanan ini. Selamat Hari Natal, tahun yang baru, tahun depan kita tidak lama lagi kita akan masuki. Dan tema kita pada saat ini adalah latar belakang dan makna pohon Natal beserta dengan hiasannya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan juga bisa mengarahkan setiap kami yang mendengar dan menonton siaran ini, bisa kami dikuatkan iman kami, diteguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Latar belakang dan makna pohon Natal beserta hiasannya. Nah, tidak ada kebaktian dan perayaan Natal sekarang ini yang tanpa memasang pohon terang. Sudah pasti, ya. Pohon terang bagaikan hiasan wajib, bahkan dianggap sakral oleh sebagian orang Kristen. Bayangkan, kalau ada sekarang ini di Indonesia ibadah Natal yang tanpa pohon terang, itu satu hal yang aneh, bukan? Jadi itu semacam hiasan wajib, bahkan dianggap sakral oleh sebagian orang Kristen. Apakah latar belakang dan makna pohon terang? Itu yang kita mau pelajari pada saat ini. Latar belakang dan makna pohon terang. Menurut sebagian orang, pemakaian pohon cemara berasal dari zaman sebelum Kristus, yakni dari kepercayaan suku-suku bangsa di Eropa. Orang-orang Celtic, Indo-Eropa yang terbesar dari Kepulauan Inggris, Spanyol, dan sampai ke Turki, dan Teutonic, Celtic dan Teutonic, cikal bakal bangsa Jerman, menghargai jenis pohon ini, yaitu pohon cemara, ya, pada hari-hari raya musim dingin, dan menaruhnya di dalam rumah sebagai pengingat bahwa kehidupan akan datang pada musim semi. Jangan lupa ya, pohon cemara adalah pohon yang tetap hijau walaupun salju. Ya, tetap ada, tetap tumbuh, tidak terpengaruh oleh musim salju yang begitu dingin. Ya, sehingga dikatakan, jadi orang-orang Celtic dan orang Teutonic ini menghargai jenis pohon ini pada hari-hari raya musim dingin. Ya. Memang pada musim dingin semua pohon menjadi gundul, tinggal carang dan ranting saja. Kecuali jenis pohon cemara atau pinus yang disebut evergreen. Artinya selalu hijau, evergreen. Itulah pohon cemara, selalu hijau. Ya. Nah, pohon terang biasanya pohon cemara yang digantungi oleh rupa-rupa hiasan dan lilin. Itulah pohon terang. Pohon terang adalah pohon cemara yang digantungi oleh rupa-rupa hiasan dan lilin. Pada pesta-pesta perayaan Paskah kuno yang menyembah berhala, mereka menggunakan api dan obor sebagai lambang dari sinar matahari yang akan datang setelah musim salju selesai. Nah ini saudara, pada pesta-pesta perayaan masyarakat kuno yang menyembah berhala, mereka menggunakan api dan obor. Api dan obor sebagai lambang dari sinar matahari yang akan datang setelah musim salju selesai. Dalam tradisi Kristiani, api dan obor itu diganti dengan lilin. Ya, api dan obor itu diganti dengan lilin untuk melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Ini lambang saja untuk melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Ya. Oke, ada suatu kisah yang terjadi pada abad ke-8.
8 Masehi ya, ketika Santo Bonifacius dari Inggris datang ke Jerman untuk mengabarkan Injil. Bonifacius melihat seorang anak kecil akan digantung di pohon ek. Itu pohon ek seperti yang digambar itu ya, pohon ek. Dia melihat seorang anak kecil akan digantung di pohon ek untuk dipersembahkan kepada para dewa. Nah, ini Santo Bonifacius melihat hal itu. Ia gitu, Santo Bonifacius itu menyelamatkan anak itu, lalu memotong sebatang pohon cemara kecil dan diberikannya kepada orang-orang yang sedang berkumpul itu sebagai lambang kehidupan. Ini adalah saya tidak tahu persis apakah ini cerita yang sesungguhnya ataukah ini hanya sekedar legenda saja. Ya. Tapi ada cerita seperti ini. Para Druids, itu imam-imam dari bangsa Celtic, menganggap mistletoe sebagai tanaman memiliki kuasa magis. Nanti sudah mau lihat mistletoe itu seperti apa ya. Dikatakan jika dua orang yang sedang berseteru bertemu di bawah dahan mistletoe, maka mereka akan letakkan senjata mereka dan saling berpelukan. Kepercayaan kuno ini mungkin sebagai latar belakang kebiasaan sebagian orang barat sekarang ini yang berciuman di bawah dahan mistletoe itu. Seperti gambar ini. Ya. Dia mencium kekasihnya. Jangan di tangan kirinya pakai memegang semacam ranting dari mistletoe itu, ya, daun mistletoe itu. Nah, mistletoe atau latinnya disebut Vascum album adalah sejenis parasit yang selalu hijau daunnya, berukuran agak tebal, berbunga kecil-kecil agak kuning, dengan buahnya seperti arbe yang berwarna putih dan lengket. Biasanya dipakai sebagai lem untuk menangkap burung dan sebagai hiasan Natal. Itulah mistletoe. Ya. Nah, ini seperti gini gambarnya. Ya. Di dunia barat, pohon mistletoe dirangkai menjadi salah satu hiasan Natal. Ini rangkaiannya. Ya. Oke. Orang-orang Kristen mengadopsi dekorasi ini dan memberinya makna baru. Orang-orang Kristen mengadopsi dekorasi ini dan memberinya makna baru. Misalnya pohon holly diasosiasikan dengan mahkota duri yang dikenakan kepada kepala Yesus pada waktu ia disalibkan. Lihat di gambarnya, itu pohon holly, ya. Daunnya seperti itu, ya, ujungnya tajam-tajam, ya. Holy trees and shrubs. Ya. Pohon holly diasosiasikan dengan mahkota duri yang dikenakan pada kepala Yesus pada waktu ia disalibkan. Tanaman holly adalah sejenis belukar yang selalu hijau, walau pada musim dingin. Dengan daun yang keras, licin, berkilauan, warnanya hijau tua, ujungnya tajam seperti tadi itu yang sudah lihat nih. Berbunga putih kecil, ada pula yang berwarna merah, hitam atau kuning, ya. Putih, ada yang merah, ada yang hitam atau kuning. Pada musim dingin berbuah sejenis arbe yang berwarna merah, tapi beracun. Ya, itulah pohon holly. Ya.
Oke, ada beberapa jenis holly yang tingginya sampai 18 meter. Jadi tinggi sekali. Pohon ini bisa berusia sampai 200 tahun. Seperti gambar ini, ya, dalam gambar. Ya. Ada sekitar 400 macam pohon holly, 400 macam pohon holly. Ya. Yang dari Inggris dan Amerika punya daun yang keras dan ujungnya bergerigi. Nah ini dari Inggris dan Amerika. Daunnya yang keras dan ujungnya bergerigi. Karena ada 400 macam pohon holly ya. Nah, jenis ini sering dipakai sebagai dekorasi Natal. Ini jenis yang ini, jenis dari Inggris dan Amerika ini, yang daunnya keras dan ujungnya bergerigi ya. Pohon holly ya. Oke. Ranting dan daun-daun tanaman holly dihargai sebagai mengandung janji kembalinya sang matahari. Janji kembalinya sang matahari. Beberapa orang mengatakan mahkota duri yang dikenakan di kepala Kristus dibuat dari carang pohon holly tadi. Itu beberapa orang ya, mengatakan demikian. Daun-daun yang tajam, lambang durinya, dan buah-buah beri yang merah, lambang tetesan darah Yesus. Ini ya, lambang. Lalu dibuat melingkar yang menunjuk pada hidup yang berkelanjutan, yakni lambang hidup kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, ini kan makna simbolis ya, makna simbolis saja. Nah, menurut legenda, mula-mula buah beri pada carang holly tadi berwarna putih. Ini menurut legenda ya. Mula-mula buah beri pada carang holly tadi berwarna putih. Tapi ketika mahkota duri tadi dikenakan kepada kepala Yesus, darah yang mengucur telah mengubah warnanya menjadi merah darah. Nah ini menurut legenda. Menurut sebagian orang, krans Natal yang banyak dipasang di daun-daun pintu berasal dari kisah tadi. Nah itu ya. Seperti dalam gambar ini ya. Krans Natal yang banyak dipasang di daun-daun pintu berasal dari kisah tadi. Nah, tradisi pohon Natal juga berasal dari Eropa Utara. Pada abad pertengahan, pohon ini disebut sebagai pohon Firdaus yang digantungi dengan buah-buah apel dan biasanya dipakai dalam pentas sandiwara tentang Adam dan Hawa. Ya. Masyarakat luas mulai memasang pohon yang sama di dalam rumah mereka pada tanggal 24 Desember dalam perayaan yang disebut Pesta Adam dan Hawa. Pesta Adam dan Hawa. Ketika pohon itu dikaitkan dengan Natal, maka orang-orang menambahkan lilin-lilin, kue-kue, dan dekorasi lainnya yang digantung di pohon. Oke. Sementara begitu banyak kisah yang beredar tentang pohon terang, kisah berikut ini biasanya diterima secara populer. Apa itu? Martin Luther, reformator gereja dari Jerman, memulai kebiasaan tadi di negaranya, Jerman ya. Pemandangan pohon cemara yang tetap hijau segar di malam menjelang Natal, walaupun musim salju ya. Dengan bintang-bintang yang bertaburan di langit, begitu memberi kesan yang mendalam pada dalam hati Martin Luther. Ya.
Lalu ia menebang pohon cemara pada bulan Desember tahun 1540 dan menempatkannya di dalam rumahnya. Ia memasang beberapa lilin di pohon itu pada hari Natal sebagai lambang Yesus sebagai terang dan hidup. Terang dan hidup. Yesus sebagai lambang Yesus sebagai terang dan hidup. Oke, tradisi pohon Natal dibawa ke Amerika Serikat oleh para pendatang dari Jerman pada tahun 1700-an. Tetapi pohon ini belum menjadi populer sampai pertengahan abad ke-19 ketika seorang pangeran Jerman yang bernama Albert of Saxe-Coburg-Gotha mengawini Ratu Victoria dari Inggris. Albert of Saxe-Coburg-Gotha mengawini Ratu Victoria dari Inggris. Pangeran Albert menyuruh pegawainya untuk menaruh sebatang pohon Natal yang sudah dihiasi di gedung gereja Windsor Castle seperti gambar ini. Windsor Castle. Nah, hiasan baru ditambahkan sebagai dekorasi. Ini hiasan baru ya. Hiasan baru ditambahkan sebagai dekorasi Natal, yaitu pohon poinsettia. Poinsettia. Yaitu sejenis pohon tropis yang berbunga merah agak besar. Ya, seperti gambar ini. Di Indonesia banyak ini, poinsettia. Apalagi di daerah-daerah yang dingin ya. Pohon ini ditemukan oleh Joel Robert Poinsett. Joel Robert Poinsett, seorang duta besar Amerika Serikat di Meksiko pada tahun 1500-an. Pohon ini jadi bagian hiasan Natal yang populer karena daunnya yang hijau, lambang hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lihat Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang memberi kamu hidup dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Ya. Dan bunganya yang merah, lambang darah Kristus yang dikorbankan untuk kita. Jadi hijau dan merah, itulah warna Natal, hijau dan merah. Hijau adalah kehidupan, merah itu darah Kristus. Ya. Ayat penutupnya, oke. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Bolehkah saya minta saudara membacakan ayat ini sekali lagi sama-sama saya, ya, mulai dari yang hijau itu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan sudah pimpin PIK, pembinaan iman Kristen kita, dari bulan Januari sampai Desember menjelang akhir ini. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan melalui firman-Nya, melalui apa yang kita sudah pelajari, supaya sungguh-sungguh menjadi berkat rohani, kekuatan iman bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada bulan Desember ini banyak orang di seluruh dunia merayakan hari Natal. Hari kelahiran Yesus. Walaupun mungkin Natal sesungguhnya bukanlah pada bulan Desember, tapi secara internasional bulan ini merupakan bulan yang diakui dan disahkan sebagai bulan Natal. Biarlah bulan ini menjadi bulan yang membawa banyak orang khusus yang belum Kristen, untuk bisa mendengar berita keselamatan
yang mereka bisa dapatkan dalam Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa kami. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk membawa berita keselamatan itu kepada teman-teman kami yang belum percaya Yesus, kepada orang-orang lain, kepada keluarga kami, supaya mereka pun bisa mendengar berita keselamatan. Tolong kepada negara Indonesia, supaya Injil Tuhan dikabarkan ke berbagai tempat dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.